Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Hari Senin pagi di Belanda, Senin pagi yang cukup berat ya buat gua. Karena apa? Ya, Belanda tersingkir tadi malam, dikalahkan oleh Czech Republic 0-2 ya, yang membuat ya Belanda pulang ya akhirnya, dan harus terhenti langkahnya di Piala Eropa edisi tahun ini, edisi kali ini. Gua pingin bikin reviewnya, disertai juga nanti review Belgia melawan Portugal ya. Well, dimulai dari Belanda melawan Czech Republic, ya menurut gua Czech Republic ini kan tidak diunggulkan. Dan ini prediksi gua salah, perkiraan gua salah, preview gua juga kurang begitu tepat ya. Tapi menurut gua banyak juga prediksi dan preview yang kurang lebih sama ya. Karena memang Belanda ini lebih diunggulkan di atas kertas melawan Czech Republic dari apa yang sudah ditunjukkan Belanda di grup maupun apa yang sudah ditunjukkan oleh Czech Republic di grup ya. Ringan amatiran ala gue, sebenarnya Czech Republic ini tidak ada istimewa-istimewanya, atau tidak terlalu istimewa lah katakanlah tim ini ya. Oleh karena itulah sebenarnya wajar sih kalau mereka ini lebih ditempatkan dalam posisi underdog ya katakanlah ya. Dan kalau kita lihat langsung di jalannya pertandingan kan memang di babak pertama ini Belanda lebih menguasai, Belanda lebih katakanlah apa ya, punya peluang bermain dengan cepat ya, bermain dengan 3-5-2. Well, sempat memiliki beberapa peluang Belanda ya, cuman kurang tenang. Tapi dari kubu Czech Republic pun juga memiliki beberapa peluang ya, dan salah satunya adalah peluang emas. Gua lupa diciptakan oleh siapa, kalau tidak salah oleh Zich, yang mampu dihalau oleh Matthijs de Ligt ya. Ya, kalau gua ringan amatiran sebenarnya gua itu apa ya, agak sedikit mempertanyakan sih strategi yang diterapkan oleh Frank de Boer ya, terutama ya di lini depan. But anyway, itulah babak pertama, dan ketika memasuki babak kedua sebenarnya momentum itu tetap ada di kubu Belanda gitu ya, walaupun Czech Republic ini pada saat awal-awal babak kedua terutamanya tuh berusaha untuk mengambil inisiatif at least dari sisi possession ya. Dan menurut gue ketika gue melihat itu sebenarnya itu bagus. Kenapa? Karena Belanda ini selama penyisian grup terkenal memiliki serangan balik yang cukup baik begitu ya, dengan sistem yang ada. Ya banyak sekali, ada beberapa gol Belanda itu yang tercipta dari skema serangan balik ya. Dan menurut gue ini yang tidak jalan di babak pertama, di mana Belanda lebih menguasai bola terutama di ya 20-30 menit awal ya katakanlah. Dan ya Czech Republic ini lebih rapat ya, bertahan di belakang. Dan ya memang betul ada beberapa peluang dari Czech Republic, but again kalau gua lihat dari pertandingan di grup, Belanda ini lebih punya senjata lah katakanlah ketika melakukan serangan balik. Dan again ketika 10 menit awal gua ngeliat ya sebenarnya ada peluang sih Belanda ya, melihat Czech Republic lebih menguasai tapi kurang begitu tajam. Nah, bencana ini kan tercipta ketika Matthijs de Ligt itu diganjar kartu merah ya, dan menurut gua ya harus fair. Itu sebenarnya banyak yang terlibat di dalam kejadian itu ya. Itu tidak serta merta Matthijs de Ligt itu memegang bola katakanlah, tapi katakanlah dia memegang bola, tapi ada kejadian yang menurut gua, dan ini dibahas juga di TV Belanda, bahwasanya memang ada dorongan dari si pemain itu, kalau nggak salah Patrick Schick ya, kalau nggak salah tuh siapa gua nggak tahu. Yang jelas ya wasit melihatnya hanya ke handballnya, tapi ke proses terjatuhnya Matthijs de Ligt, which is itu kan yang terjadi dahulu ya, itu tidak dilihat. Dan menurut gua ya itulah yang mengakibatkan setelahnya anyway itu kartu merah. Wasit sudah memberikan kartu merah 10 pemain, dan sebenarnya di 10 pemain ini Belanda tuh masih punya katakanlah chance ya. Terbukti ternyata Czech Republic walaupun menghadapi 10 pemain Belanda, mereka ini tetap ragu-ragu untuk melakukan serangan frontal begitu ya. Sementara Belanda ini yang gua ngelihat yang agak aneh dalam tanda kutip ya, seperti kayak ada kebingungan, either mereka ini mau setback karena kekurangan pemain atau mereka tetap bermain normal. Nah ini yang menurut gua ya agak sedikit aneh gitu ya. Memang Frank de Boer melakukan perubahan ya dengan memasukkan Quincy Promes dan mengeluarkan Doniel Malen ya. Berusaha untuk menumpuk pemain lebih di sisi tengah, which is buat gue sebenarnya agak sedikit aneh strateginya ya. Karena apa? Ya jangan lupa Belanda ini meninggalkan 3 back, center back, dan
wingbacknya ini sebenarnya menurut gua lebih ke attacking mindset gitu ya. Artinya ya apa ya, agak rentan begitu. Sementara Belanda sendiri praktis dengan ditariknya Doniel Malen ini hanya menyisahkan seorang Memphis Depay di depan ya, dan sempat terlihat Memphis Depay ini terisolir ya karena memang tidak ada support dari lini tengah lah. Artinya apa? Ya ringan amatiran ala gua, artinya strategi yang diterapkan oleh Frank de Boer ini tidak berjalan ya katakanlah, sampai akhirnya ada gol dari Thomas Holles ya. Menurut gua ya gol yang cukup oke, karena itu dari scrimmage dia masih mampu menempatkan bola di sudut gawang yang kosong ya, sekalipun ada 3 pemain di belakang gawang ya, di bawah gawang. Dan menurut gua ya dengan tertinggalnya 0-1 itu sebenarnya berat, tapi sebenarnya tetap masih ada peluang buat Belanda. Kenapa? Ya again ya, gua melihat Czech Republic ini sebenarnya tidak istimewa banget timnya, dan ini again gua ulangin ya, terlihat ketika Belanda ini bermain dengan 10 orang ya, dimana mereka ini tetap ya seperti apa ya, hesitate, ragu-ragu untuk menggempur Belanda. Sementara Belanda sendiri tidak bisa memanfaatkan momentum keraguan-raguan dari Czech Republic. Justru mereka bermain lebih underform lagi ya. Bisa dilihat Frenkie de Jong itu ya tidak bermain seperti biasanya, terutama setelah 10 pemain. Ada pressure di sana, kelihatan mungkin dia belum bisa handle pressure ya. Umpan-umpannya tidak seperti biasanya. Pun seorang Memphis Depay yang diandalkan pun juga ya menurut gue tidak terlihat jadinya ya, karena sokongan dan apa ya support dari tengah ini tidak jalan. Pun dengan seorang Giorgio Wijnaldum yang dipaksakan dalam tanda kutip bermain di sayap kanan, dan ini sudah sering sekali dicoba ketika pertandingan uji coba. Wijnaldum ini ditempatkan di sayap dan ini tidak berjalan ya. Menurut gue kenapa tidak sekalian ditarik ya, atau ya mungkin Frenkie yang ditarik, memasukkan pemain yang bisa mengisi sayap kanan, contoh seperti itu ya, dengan amatiran ala gue. Justru yang dimasukkan ada seorang Wout Weghorst menggantikan Martin de Roon. Ya praktis dengan ditariknya Martin de Roon ini, maka lini tengah ini agak sedikit bolong ya, karena kan de Roon ini aslinya pemain gelandang bertahan ya. Dan again dengan ditariknya de Roon gantinya Wout Weghorst, maksudnya ingin apa ya, menambah daya gedor, merubah lagi sistem. Tapi kalau gua ngelihat justru ada seperti kayak kebingungan yang terjadi di timnas Belanda ya, di permainan Belanda. Akibatnya apa ya, tidak bisa bermain secara maksimal ya. Akhirnya ada gol lagi oleh Patrick Schick. Ya setelah itu sih menurut gua sudah susah ya, karena gol sendiri juga di menit ke-80 bermain dengan 10 orang. Frank de Boer berusaha lagi untuk merubah permainan lebih ofensif ya, dengan memasukkan Steven Berghuis. Dan yang gue heran justru memasukkan Jurriën Timber yang menggantikan Daley Blind ya. Again, maksud gue kenapa kok nanggung gitu ya. Tidak memasukkan pemain yang lebih, katakanlah pemain tengah lah, atau ya gue nggak tahu lah. Dan again artinya Belanda ini tersingkir. Kalau gue lihat ya, ringan amatiran ala gue, kalau mau dicarikan kambing hitam seperti yang gue tulis di Twitter gue ya, seorang Frank de Boer ya. Kenapa? Karena gue ada punya beberapa catatan. Nomor 1, Frank de Boer dengan 3-5-2-nya tidak jalan. Dan ini bisa dilihat ketika Belanda melakukan serangan, terutama di babak pertama ya. Ada kagok di situ. Artinya begini, memainkan Doniel Malen dan Memphis Depay bersamaan di depannya. Ya, gua ngelihat ada beberapa momen Belanda ini sudah di sayap, ingin crossing, tapi karena sadar di depannya ini mungkin pemainnya kecil ya, lalu akhirnya ditarik lagi ke tengah, berusaha untuk memasuk lewat tengah. Sementara Czech Republic ini bertahan cukup baik ya di center pertahanan ya. Cepat dilakukan beberapa kali kombinasi, tapi banyak juga yang berakhir dengan offside ya. Artinya ada sesuatu yang tidak jalan di situ. Lalu ya itu tadi ya, menghadapi Czech Republic dengan 3 back ya. Seperti kita lihat Czech Republic ketika menghadapi 3 back, ketika menghadapi Scotland, Czech Republic tampil cukup baik ya. Tapi ketika mereka bermain dengan tim yang memiliki keseimbangan di sayap, seperti kayak Inggris yang memainkan 4 back, ataupun juga Kroasia, mereka agak kesulitan Czech Republic. Dan menurut gua seharusnya ini dijadikan pelajaran oleh Frank de Boer ya. Dia memainkan 3 back, 3 center back dengan sayap yang lebih berorientasi serangan. Akibatnya apa? Ya pertahanannya menjadi agak lemah begitu ya, dan itu terbukti ya, sekalipun ya kita tidak bisa pungkirin ya bahwasanya memang yang merubah sekali arah permainan ini adalah ketika bermain dengan 10 orang. Tapi jangan lupa loh, bola yang didapatkan oleh Matthijs de Ligt itu bola direct ya, artinya itu tadi
dia tidak punya support, hanya dia sendirian di belakang, dan akhirnya itulah yang terjadi. Again, kalau menurut gua kambing hitam dari permainan ini, dari pertandingan kemarin adalah seorang Frank de Boer yang again, kalau gua bisa tambahkan strateginya setelah Belanda tertinggal 10 pemain, setelah Belanda tertinggal 1 gol, itu pun juga sangat-sangat dipertanyakan ya. Pemain yang ditarik, sistem yang berusaha dia rubah, itu kelihatan kalau menurut gua dengan amatiran seperti kayak clueless gitu ya, bingung harus apa, melakukan apa. Dan ini terindikasi dan terimplementasi di lapangan. Pemain pun juga akhirnya jadi bingung ya. Well, selamat untuk Czech Republic yang lolos, akan berjumpa melawan Denmark di Baku ya. Pertandingan lain ya singkat aja, reviewnya Belgia melawan Portugal. Menurut gua sesuai dengan prediksi preview ya, bahwasanya Belgia ini akan mampu mengatasi Portugal. Belgia tampil lebih solid kalau menurut gua di babak pertama utamanya sempat agak boring ya pertandingan di 30 menit awal, sampai akhirnya ada gol yang menurut gua gol istimewa banget ya dari seorang Thorgan Hazard, dan itu menandakan dari tendangan jarak jauh tidak ada yang kasih pressing ya, dan ini membuktikan bahwa saya memang Portugal ini memiliki permasalahan di lini belakang ya. Tidak jelas siapa yang mengawal, dan Thorgan Hazard juga menurut gua dengan cerdik dan ya bagus ya tendangannya, tapi juga karena ada ruang di situ ya. Dan setelahnya again ya, Portugal ini kan mau tidak mau harus diakui masih tetap seorang Ronaldo sentris ya. Jadi ya berusaha untuk membangun serangan segala-galanya tuh ujung-ujungnya untuk mendukung seorang Cristiano Ronaldo ya. Sempat ada kejadian yang menurut gua harusnya kena kartu merah itu ya dari Joao Palhinha ketika melanggar seorang Kevin De Bruyne. Dua pemain dari Belgia cedera ya, Eden Hazard dan Kevin De Bruyne. Ini kalau cederanya parah, ya bukan tidak mungkin akan mempengaruhi langkah Belgia selanjutnya. Karena apa? Ya kita ketahui Eden Hazard ini seorang kapten, dan Kevin De Bruyne ini merupakan motor dari tim ya. Kita melihat bagaimana Belgia di awal-awal penyisihan grup bermain tanpa seorang Kevin De Bruyne, dan ini cukup kesulitan ya. Dan ya pastinya Roberto Martinez ini anggot-anggotan cemas ya bagaimana untuk ya kalau Kevin De Bruyne ini kenapa. Setelah 0-1 babak kedua, Portugal lebih banyak menguasai jalannya pertandingan, memang betul dari sisi possession, tapi serangannya tidak ada yang efektif ya. Punya 15 total shots, hanya 3 yang on target. Sempat ada satu serangan yang menurut gua yang cukup bagus sebenarnya, tapi sayang kena tiang ya. Dan ya menurut gua Portugal kalau bermain seperti itu sih harusnya sih sebenarnya ya, dengan penguasaan bola yang lebih banyak, mereka kurang melakukan penetrasi, kurang melakukan kreativitasnya, hampir dikatakan tidak ada ya. Memang ada tapi tidak banyak dan tidak cukup untuk mampu membobol Thibaut Courtois ya. Dan ya dengan hasil ini maka Belgia ini akan maju menghadapi Italia, dan menurut gua pertandingan lawan Italia ini juga akan seru ya. Lalu di pertandingan nanti ini kan ada siapa nih nanti? Gua kasih preview sekalian aja lah, dengan Kroasia melawan Spain dan France melawan Switzerland ya. Well, Kroasia melawan Spain, gua pikir ini akan seru. Spain again, menurut gua permasalahannya nanti akan tetap di lini depan. Sementara kolektivitas Kroasia akan diuji di pertandingan melawan Spain ini. Ya gitu, pretty much kurang lebih Kroasia ini akan sangat bergantung dari seorang Luka Modric ya. Dan ya gua jujur dengan apa yang terjadi dengan Alvaro Morata, ancaman dan lain-lain, gua penasaran nih melihat bagaimana penampilan nanti dia di lapangan. Apakah dia diturunkan? Kalau diturunkan, bagaimana penampilannya ya? Kalau untuk memilih, gua ringan amatiran masih tetap untuk cenderung mengunggulkan Spain ya. Cuman ya again, anything could happen. Di pertandingan kedua, France melawan Switzerland, ya ini mah no brainer ya. Di atas kertas, maksud gua France ini masih satu tingkat ya di atas Switzerland. Kalau mereka bermain secara kolektif bagus, tidak melakukan kesalahan sendiri, gue yakin nggak akan ada problem untuk Prancis ini mampu mengatasi Switzerland ya. Peluang Switzerland menurut gue, kalau mereka mampu bertahan secara rapat, mampu menahan Prancis paling tidak selama 60 menit tidak mampu mencetak gol, itu maka ada peluang bagi Switzerland untuk lolos. Karena ya kalau pertandingan sudah memasuki 70 menit, 70, 80 dan masih kosong-kosong, bukan tidak mungkin ada rasa frustasi, kelelahan dan lain-lain ya. Di samping itu percaya diri Swiss akan meningkat ya, dan ini akan jadi lebih kalau mereka mampu menjaga kondisi fisik lah paling tidak dari pemainnya ya. Sekian review dan preview gua dengan amatiran. Ya
Thanks for watching, dukung terus Football Belanda, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum.